Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Hilmi Hakim dari kelompok Abinawa, kelompok 3. Posisi saya di sini analis, iya. Dan di samping saya udah ada owner dari kedai Noi. Mbah, namanya siapa? Nama asli apa nama panggilan? Boleh nama asli. Nama panggilannya Noe. Nama aslinya R. Harnanto. Oke. Nah, ya nih Mbah, kalau boleh tahu sejarah awal kedai Noe berdiri ini itu gimana Mbah? Awal berdiri dalam arti apa nih? Maksudnya mulai di mana nih? Aku kan ada udahnya dari Jakarta. Sekarang di Cisauk nih. Oh, Cisauk. Berarti awal mulai berdiri ini kedai ada di Jakarta. Sekarang pindah ke Cisauk. Itu kalau boleh tahu tahun berapa itu Mbah? Di Jakarta itu mulai buka. Tahunnya kalau aku nggak salah ya tahun 81. Dari tahun 81 tuh aku udah bikin kedai kopi ya. Jadi tahun 81 yang saya ingat itu udah bikin. Berarti 81 awal berdiri ya. Oke. Nah, kalau namanya terinspirasi dari mana Mbah? Nama Noi itu? Sebenarnya nama Noi-nya itu ngambil dari nama sendiri ya, arti kedai kopi Noi. Dari kalau kita boleh ngomong sih dari saya suka ngopi, idenya cuma itu doang ya. Saya suka ngopi, ya udah Noi suka ngopi gitu, kedai kopi. Nah saya bikin kedai. Oke. Dan Mbah sendiri kenapa memilih lokasi pindah dari Jakarta ke Cisauk gitu Mbah? Oh sebenarnya nggak gitu. Kalau saya bisa banyak cerita, sedikit simpelnya cerita, saya sebenarnya dari Bayoran dari Gandaria dulu saya buka kedai kopi ya di Jakarta Selatan situ. Itu di rumah sendiri dalam kata arti untuk iseng lah, karena saya bergerak di syuting apa segala macam gitu akhirnya kan pada ngopi itu saya bikin kopi. Setelah itu berkembang menjadi kafe Gandaria tuh. Nah setelah itu lepas dari urusan sebelum ke Cisauknya saya ke Pondok Aren, ada di Pondok Aren saya di situ juga sewa ruko yang 6 tahun saya buka di Pondok Aren kedai kopi kafe. Dari Jakarta dia pindah ke Pondok Aren, baru ke Cisauk guys. Cisauk itu di ide dari kata itu lucu juga nih. Kalau satu ini untuk saya ya, ini kan Perumnas. Kata arti yang namanya sesuatu Perumnas itu kan ada terbatas ya apa ya, lepas dari urusan kedai yang kedai itu adalah warung yang tempat ngopi. Itu saya anggap seru aja gitu, seneng aja gitu karena nggak ada kedai-kedai lain lagi. Iya. Gitu guys. Jadi alasan si Mbah pindah dari Jakarta Pondok Aren baru ke Cisauk. Kalau di sini tuh menu paling andalan yang paling sering dipesan sama anak-anak tuh kopinya apa itu Mbah kira-kira? Kopinya sebenarnya kalau aku pikir-pikir segala ya, seperti kayak ada cappuccino, robusta, ada kopi-kopi. Sebenarnya ada kopi-kopi yang kalau kita bisa ada mesin tuh ya, kita bikin robusta, kita bikin kopi latte apa segala macam bisa. Tapi ya itu kita nggak bisa kreatif ini dengan emang kembali lagi dengan harga juga yang terjangkau. Kembali lagi ke kopi hitam aja yang artinya saya mix aja dari kopi yang biasa ada kapal api campur ada ABC segala saya mix sehingga jadi khas ciri kopi kedai kopi. Jadi artinya saya mix sendiri gitu. Oke. Kalau untuk makanannya Mbah yang paling favorit sering dipesan di sini tuh apa Mbah? Makanannya biasanya sih ada kalau kentang goreng sosis, chicken wing, roti bakar, pisang bakar, kayak gitu. Jadi artinya ada burger juga gitu.
ringan lah, yang siap saji gitu, Yang yang biasa nggak ada di repot. kedai kopi ya. Iya. Kalau untuk temanya ini kedai kopi ini bernuansa apa Mbah? Dan kenapa Mbah milih nuansa kayak gini gitu buat kedai kopi Mbah? Oke, lepas dari urusan kembali lagi ke saya pindah ke Cisauk ya. Lepas dari urusan itu sepertinya kayaknya sebidang tanah yang apa namanya nggak ada. Jadi ide bagaimana caranya nih kita bikin, kita olah biar orang itu betah, seneng di sini, nyaman, merasa nyaman ya kan. Orang kan kalau minum kopi kan juga kepengen nyaman atau Ketenangan ya. ketenangan dengan nuansa-nuansa ini ya aku atur sendiri. Sebenarnya dibilang vintage campuran. Memang saya juga hobinya jujur barang-barang kayak barang-barang yang udah barang-barang antik lah ibaratnya, dan barang-barang yang udah anggap aja daur ulang, tidak terpakai. Iya betul. Itu yang orang tuh tidak terpikir bahwa ini akan terjadi seperti ini. Itu saya suka banget, dan itu saya olah gitu, untuk kesannya jadi kayak seperti ini. Guys, jadi Mbak Noe itu suka banget sama barang-barang vintage. Contohnya teman kita juga ada nih banyak nih barang-barang vintage. Ya, campuran lah, jadi campur aduk ya, tabrak lari apa, sehingga kesannya orang itu kan banyak macam-macam ya. Artinya kembali lagi ke kenyamanan yang dia iniin gitu, yang dia sukain. Jadi ibaratnya sambil minum kopi ini lucu ya. Kayaknya oh ini dari ini ya, gitu. Yang orang tuh tidak terpikir gitu bahwa ya elah tuh di rumah gue udah dibuang kali gitu. Di sini diambil, diolah lagi ya. Saya pajang, saya Makanya lestarikan lah. jadi konsepnya tuh vintage guys. Jadi mengembalikan orang pada masa lalu ya. Ya, dan orang tersebut juga bisa tahu bahwa ini barang atau bisa dipergunakan dengan baik. Jadi jangan buang-buang gitu aja. Ada sisi positifnya juga guys. Jadi kita lebih bisa mendaur ulang lah ya jadinya. Oke. Kalau untuk Mbah harapannya yang diinginkan untuk kedai ini kedepannya gimana Mbah? Kalau untuk aku gini ya, dalam kata arti untuk kedepannya saya sih kepengen ya, untuk aku tuh kepengennya ya diterusin. Dalam kata arti satu, kalau kita lihat dari permodalan nggak ada kan, susahnya atau segala macam gitu. Kalau aku bilang untuk kedepannya lebih bisa lebih maju gitu, harapan saya begitu. Lebih banyak dikembangkan gitu dengan generasi yang sekarang lebih canggih ya menurut aku gitu. Harapan saya sih kepengennya begitu, lebih banyak lagi untuk maju, untuk untuk masa-masa yang apalagi di masa-masa sekarang ya, lagi ini ya, perekonomian atau segala macam gitu. Jadi harapan saya untuk maju aja untuk kedepannya gitu. Bisa dibikin lebih bagus gitu. Yes ya. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Makasih buat Mbahnya udah ngilangin waktu. Ya. Oke, mungkin segitu aja wawancara saya dengan owner kedai Noe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.